Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengingat, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Menahem Laswati Suteja. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Petang hari ini kami bersyukur Tuhan himpunkan kami bersama di tempat ini beribadah dan memuji Tuhan. Sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa juga memohon pimpinan dan urapan Tuhan.
Menolong kami semua agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh dimampukan untuk memaknai dan menjadi pelaku firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan dan keterbatasannya. Urapilah dan mampukanlah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi bagian pemberitaan firman Tuhan petang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan buat kita, bersukacitalah dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, dan kita membaca sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, kita seringkali mendengar kisah dari Corrie ten Boom, bukan? Ya, seringkali kita mendengar dari khotbah gitu kan. Bahkan mungkin kita mulai agak bosan dengan kisah Corrie ten Boom ini. Tapi yang menarik dari berbagai macam kisah yang diberitakan, umumnya bicara tentang pengampunan kan. Corrie ten Boom yang mengampuni, pengawal yang pernah menyiksa keluarganya, membunuh keluarganya. Tapi izinkan saya menceritakan di dalam buku biografinya sepenggal kisah di awal, gitu ya, di mana sebuah kisah yang menarik yang boleh menolong kita memahami bicara bersukacita dalam Tuhan. Di awal ketika Corrie ten Boom itu selama Perang Dunia Kedua, dia ditangkap, dianggap orang Yahudi oleh Nazi ya pada waktu itu, padahal sebetulnya dia bukan. Di awal ditangkap di pengasingan kamp Yahudi itu, dia beserta dengan saudara perempuannya bernama Betsy. Lalu dipenjara dan ditempatkan di sebuah barak yang kotor, penuh sesak dan sangat buruk sekali. Karena barak itu dipenuhi dengan diceritakan kutu-kutu busuk. Siapa sih yang senang dan siapa sih yang pasti tersenyum ketika ditempatkan di dalam barak seperti itu? Nah, yang menarik, suatu malam saudaranya Betsy ini berkata kepada si Corrie, yuk mari kita berdoa dan kita bersyukur atas semuanya. Corrie ten Boom mereply dengan kaget mengatakan, bersyukur? Tidakkah kau lihat dengan situasi ruangan kita di sini, di barak yang penuh dengan bau kotor kutu busuk ini? Bersyukur untuk apa? Betsy hanya mengatakan, ya mengucap syukurlah dalam segala hal sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan. Alkitab katakan, bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa. Lalu dengan agak terpaksa dan enggan,
Corrie ten Boom itu pun akhirnya berdoa bersama-sama dengan Betsy, dan dengan terpaksa diceritakan, Corrie ini mengucapkan kata-kata bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, bahkan bersyukur ditempatkan di ruangan yang penuh dengan kutu ini. Corrie ten Boom menceritakan dia berdoa itu dengan terpaksa mengikuti saudaranya Betsy sambil berpikir, ngapain gua bicara ini itu? Saudaraku sudah mulai gila kan. Ini ya. Masa bersyukur karena kutu? Saudaraku sudah mulai gila. Beberapa minggu kemudian mereka itu menyadari sesuatu yang aneh. Para penjaga tidak pernah memasuki barak mereka. Ya. Sehingga membuat mereka bahkan di hari Minggu mereka itu bisa leluasa masih bisa membaca Alkitab yang mereka selundupkan, tidak pernah dirahasia. Gitu kan? Dan bahkan setiap minggu Betsy dan Corrie pun itu bisa mengadakan kebaktian meskipun singkat setiap malamnya. Ya, Corrie ten Boom bingung, kok kita setiap minggu tidak pernah diperiksa ya? Dan Betsy mengatakan, inilah kenapa kita bersyukur. Bersyukur untuk kutu yang ada. Karena setelah jauh itu mereka baru tahu jawabannya. Para penjaga pun takut masuk ke barak itu karena takut tertular kutu. Justru kutu itulah yang diceritakan menjadi berkat perlindungan Tuhan. Mereka tetap bisa beribadah. Nah, yang sekarang menjadi pergumulan pertanyaan kita. Kutu apakah di dalam hidupku dan hidup? Betapa sering mungkin kita ini kan ngomel kan. Tuhan, aku ini kok hidup gini. Seakan-akan banyak sekali kutu-kutu di dalam kehidupan kita. Tuhan, kerjaan susah. Kayak kutu kan, gitu kan. Saudara, kalau kita bicara kutu, mana yang senang kutu? Putu kita senang. Karena enak rasanya. Tapi kalau kutu, lain ceritanya. Kutu ekonomi. Tuhan, harga semua naik, tidak ada yang turun. Kerjaan tambah susah. Belum lagi dalam kerjaan kita itu hadir bersama dengan orang yang menyebalkan, menjengkelkan di dalam relasi. Banyak hal dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak sadari. Justru kutu-kutu itulah menjadi sarana pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Corrie ten Boom dan saudarinya Betsy ini. Karena kutu itu bisa Tuhan pakai untuk melindungi mereka. Mereka sehingga bisa beribadah pada Tuhan. 3 hal Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada kesempatan petang hari ini kita boleh belajar dengan tema bersukacitalah dalam Tuhan. Bahwa yang pertama, ayat yang kita baca di dalam ayat yang keempat, kalau sudah perhatikan di dalam bahasa aslinya itu bukan tanda tanya, bukan tawaran, tapi perintah. Ya kan? Di Indonesia juga diterjemahkan sudah cukup baik. Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab kita bukan tanda tanya, saudara, tapi tanda seru. Itu kalau di dalam ilmu bahasa menandakan apa? Kalimat perintah. Bukan kalimat penawaran. Alkitab ini tidak berkata, apakah Anda mau bersukacita? Tidak. Katakanlah sebuah aklamasi, sebuah perintah, sebuah direction. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Seringkali kalau kita mau jujur, termasuk juga saya, kita itu bersukacita di dalam konsep transaksional. Apa yang dimaksud dengan konsep transaksional? Kalau dapat TV terbaru kita merasa bersukacita. Saudara, pernah kan saya ceritakan ada seorang pria pulang dari KKR, dia salah nangkep khotbah, bersukacitalah dalam Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Apapun yang saudara lihat, semuanya Tuhan sudah ganti baru, gitu kan? Nah, dia pulang, salah KKR dia.
Dia semua pikir, wah Tuhan akan ganti yang baru. Maka dia dengan pedenya semua ditendangi karena Tuhan ganti yang baru. Termasuk istrinya. Dia lihat ngomel terus, dia mau tendang istrinya karena dia pikir istrinya ditendang ganti yang baru. Bapak-bapak jangan pernah datang KKR model begini ya. Dan saudara jangan pernah berdoa saya buka dari KKR begini. Tapi perhatikan, jujur seringkali kita merasa sukacita itu transaksional kan. Kalau aku dapat kerjaan baru, wah aku sukacita. Jujur sudah termasuk juga saja kita berpikir, wah nanti ya seperti lagunya seorang penyanyi Indonesia, andai aku punya uang, aku senang. Andai, semuanya berandai-andai. Dan jujur kalau kita sukacita, itu konsepnya transaksional. Kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan sembuhkan saya, aku akan sukacita. Tapi kalau sudah perhatikan, Alkitab, ayat yang kita baca bukan bicara transaksional, tapi apa? Relasional. Relasi. Kenapa kayak relasi? Maka ayat ini kata bersukacita senantiasa karena bukan. Tapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Arti kata dalam Tuhan ketika saya makna itu bicara relasional. Saya satu rumah dengan istri saya, dengan anak saya itu berarti saya dalam keluarga. Relasional. Dengan kata lain, kalimat poin yang pertama, bicara bersukacitalah bukan bicara konsep transaksional dan juga bukan bicara tawaran. Karena kalau bicara tawaran, opsi, itu bicara transaksional. Seringkali itulah yang kita inginkan. Kita hanya sedar merasa bahwa kalau sukacita itu kalau Tuhan, kalau dan kalau. Tapi ini relasional, dan yang menarik relasionalnya adalah relasional yang bukan dimulai dari saya, bukan dimulai dari bapak ibu atau bukan dimulai dari manusia, tapi relasional ini dimulai dari Tuhan. Rasul Paulus menulis surat di Filipi ini juga bukan dalam kondisi enak kan? Rasul Paulus menulis surat ini sesungguhnya ada di dalam penjara, saudara. Penjara zaman Rasul Paulus beda dengan penjara zaman sekarang yang ada di Jakarta, penjaranya koruptor. Nah, saudara jangan pikirkan penjaranya Rasul Paulus kayak penjara koruptor kita gitu ya. Ada TV-nya, ada kamar mandi dalam, itu penjara apa hotel kita juga tidak tahu. Tapi penjara Rasul Paulus zaman Rasul Paulus itu mengerikan. Bukan bicara ketidaknyamanan, tapi mengerikan. Sudah gelap, berada di bawah tanah, tidak beralaskan keramik, tapi beralaskan batu, kotor. Pasti jangankan bicara kecoa, jangan-jangan tikus besar pun juga ada bersama itu dengan Paulus. Tapi yang menarik, mari kita membuka. Ini yang menjadi dasar. Kenapa saya katakan relasional itu tidak dimulai dari Anda dan saya, tapi relasional dimulai dari Allah. Surat Filipi pasal yang pertama, mari kita buka. Itu ya. Ayat yang ke-6. Saudara, kalau kita membaca namanya surat, itu berarti kita harus membaca dari awal supaya kita tidak salah paham. Saya tidak mempunyai waktu banyak untuk menjelaskan, tapi perhatikan surat Filipi ini ditulis gitu ya, dari Paulus dan Timotius hamba Kristus gitu ya. Dan di ayat yang ke-6 ini, akan hal ini, pasal yang pertama ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, kita semua tidak perlu berdebat ya, ia di situ mengacu kepada siapa? Mengacu kepada Allah di dalam Yesus ya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kami. Yang memulai siapa? Bukan kita, tapi Yesus yang memulai sebuah pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Kita semua tahu bahwa pekerjaan yang dunia tidak bisa berikan, anugerah keselamatan, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu bicara akhir zaman. Inilah yang Tuhan Yesus telah mulai berikan. Maka bicara sukacita itu bukan bicara tawaran, bukan bicara kalau.
Bukan bicara pilihan, tapi apa? Relasional di dalam respon kita. Respon akan apa? Akan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, yang Dia terus kerjakan sampai kali kedatangan yang kedua. Karena itulah Paulus di akhir suratnya, gitu ya, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan nasihat-nasihat terakhir, dia memberikan nasihat, bersukacitalah senantiasa. Bukan bicara kalau, tapi senantiasa. Itu menjadi panggilan baik bagi jemaat di Filipi dan juga kepada saya dan saudara. Dan bersukacitalah bukan bicara pilihan dan juga bukan karena atau transaksi, tapi dalam Tuhan. Kenapa dalam Tuhan? Karena Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Maka itu diberikan penekanan sekali lagi. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Dan poin yang pertama ini menolong kita untuk kita boleh memahami bahwa selama ini seringkali kita itu salah meributkan. Tuhan, aku akan sukacita kalau usahaku berhasil. Tuhan, aku akan sukacita kalau usahaku ini sukses. Tuhan, sukacita kalau aku sehat. Tuhan, kalau begini dan itu. Tapi apakah ketika kita tidak mengalami keberhasilan itu, tapi apakah ketika kita sakit kita hilang sukacita kita? Jawabannya enggak. Yang ada mungkin kita tidak merasakan atau tidak mau. Pada sesungguhnya sukacita itu tidak tergantung dari itu. Kenapa? Karena dari Yesus. Maka panggilan kita meresponi akan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Bersukacita. Dan bicara sukacita itu bukan bicara cuma konsep. Bukan cuma bicara di otak. Tapi bahwa bicara bersukacita itu juga bicara keseluruhan. Maka ekspresikanlah itu. Nyatakanlah itu. Nyatakan bukan dalam artian kalau kita habis ditipu orang lalu kita tetap tersenyum, hai, bukan. Seringkali kita juga salah. Arti kata ayat yang kelima itu berarti apa? Kalau di dalam kita kehilangan orang kita kasih, kita tidak boleh sedih. Itu salah loh. Nah, berapa waktu yang lalu ada orang gini, ada khotbah gitu ya di pemakaman. Bapak Ibu, kalau kita orang Kristen, kita boleh bersedih. Kalau kita bersedih berarti kita tidak percaya dong kalau yang kita kasih pulang ke rumah Bapak. Semua harus tertawa. Kalau bersedih itu berarti kita tanda bukan murid Kristus. Saya bilang, wah ini ngawur nih. Ngawur. Dia tidak tahu salah satu ekspresi dari kita mengasihi itu apa? Sedih. Bapak-bapak tanya ke istri, kalau istri meninggal, kalau bapak-bapaknya tertawa tersenyum, jangan salahkan kalau digampar. Gitu ya. Kalau aku meninggal duluan, apa yang kamu lakukan? Tertawa, karena aku yakin kamu pulang ke rumah bapak, gitu langsung, wah, gitu kan. Maksudmu apa? Mengharapkan aku mati, ya, gitu kan? Kenapa? Sebenarnya salah satu elemen, salah satu bagian dari bentuk kita kasih. Ketika apa yang kita kasih tidak lagi bisa bersama-sama dengan kita kan. Dengan kata lain, kesedihan, kedukacitaan itu adalah bagian yang Tuhan izinkan menjadi salah satu ekspresi wujud kasih kita. Tapi, nah ini, gitu ya. Arti kata hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, bukan juga bicara di dalam kepalsuan. Bersukacita bukan bicara tertawa selebar-lebarnya, gitu kan? Karena kalau orang tertawa terus itu juga tanda bahwa apa? Bahwa dia perlu diperiksakan di Ponsos. Arti kata sukacita di Alkitab tidak pernah sama dengan tertawa loh ya. Gitu ya. Kalau kiri pusing, kanan pusing, kita tetap tertawa bersukacita itu bukan bersukacita dalam Tuhan, itu kurang ajar. Gitu ya. Tapi yang bisa masukkan bahwa tidak disamakan sukacita sama dengan tertawa. Tidak. Maka itulah ayat yang kelima menarik. Hendaklah kebaikan hatimu. Bukan bicara hendaklah senyummu diketahui semua orang. Tidak, tapi kebaikan hatimu. Ada kalanya kita mengalami duka cita, kesedihan, kehilangan, air mata keluar. Tapi bahkan di tengah-tengah itu
ingat, bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa? Karena satu hal juga, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Pasal yang pertama tadi. Maka ketika kita sedang mengalami kedukaan, penderitaan, kehilangan, sakit, kita tahu bahwa di tengah-tengah yang itu yang sedang kita rasakan, kita tahu bahwa ada anugerah yang sudah diberikan. Yang pertama. Karena itulah di balik duka cita, kesedihan, air mata yang ada yang kita alami, itu kita tidak kehilangan. Dan tetap terus kita punya sukacita. Dan sukacita itu tidak ditunjukkan harus sama dengan tersenyum. Tidak. Tapi begini, bahwa ketika kita mengalami kehilangan, kesedihan, kita mengalami kerugian apapun juga, meskipun kita dengan sedih, meskipun kita dengan susah, kita tetap terus bisa berkata bahwa Tuhan yang empunya hidup. Saudara, belajarlah meskipun tidak dalam sempurna, sebagaimana seperti Ayub. Di Alkitab ada, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang aku kembali. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin Ayub berkata itu tidak dalam senang senyum dia. Dia berkata itu dalam konteks borok ada dalam tubuhnya. Di dalam air mata dia. Bahkan yang menulis surat ini, saudara bandingkan, Paulus menulis surat ini tidak dalam keadaan senyum. Bahkan ketika dia menulis kepada jemaat Korintus yang kedua, aku tidak tawar hati. Ketika dia menulis itu, dia tidak sedang tersenyum, tapi dia menulis itu di dalam kesusahan, penderitaan yang dia alami. Dia katakan, aku tidak tawar hati, karena aku tahu bahwa ini sementara. Karena itulah aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Saudara, itulah yang dimaksud di dalam Rasul Paulus. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bahwa di tengah-tengah problem yang saudara alami, saudara tetap terus menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu hadir. Jujur ya, kalau ketika kita terima undian, ketika kita terima hadiah 1M, mohon maaf nih, jujur, tidak perlu jadi orang Kristen kita akan bilang puji Tuhan. Betul? Ketika saudara tiba-tiba dapat hadiah dari toko elektronik itu yang setiap bulan selalu katanya ngasih mobil itu, kalau kita tiba-tiba dapat mobil hadiah gitu kan, atau tidak usah lah, tiba-tiba saudara ibadah minggu, tiba-tiba Mas Kris itu bilang yang datang di sini semua dapat microwave. Umpama, nggak tahu Mas Kris dapat dari mana, 500 microwave bagikan semua kita. Kita pulang pasti kita tersenyum, khususnya ibu-ibu, ya toh? Mohon maaf, tidak perlu jadi orang Kristen untuk bisa tersenyum ketika kita menerima microwave baru. Berkata puji Tuhan. Saudara, suatu kisah yang pernah saya dapatkan. Seorang ibu yang masih muda, di tengah-tengah air mata yang bergelimpangan. Suatu kali suaminya seorang pendeta, dia itu minggu ikut kebaktian khotbah, malamnya masih ada rapat pengurus, Seninnya dia harus ngajar. Saya di tengah-tengah melakukan aktivitas pelayanan begitu ya, istrinya lagi hamil, dianya lagi hamil. Pagi, semangat ini suaminya, gitu ya. Meskipun badan capek, entah kenapa dia semangat ngajar, saudara. Ngajar karena semangat, naik di lantai 4. Begitu sampai di lantai 4, jantungnya berhenti. Ketika jantungnya berhenti, ngeblak. Ngeblak dibawa turun sama murid-muridnya. Dan bayangan saudara, bawa turun murid-muridnya itu dengan alat seadanya, dan tidak ada lift. Dari tangga 4 sampai tangga 1. Wah susah, sampai bawah kampus itu punya ambulan, tapi karena nggak pernah dipanasi, akinya tekor. Dia ngengek kayak iso nyala ambulannya. Jadi ambulan terpapar, tapi nggak bisa nyala. Itu ya.
Lalu berita mengatakan dalam ketika terkapar ini dia sebenarnya masih hidup, pendetanya, ya masih hidup. Tapi orang ngomong gara-gara ambulannya tekor akinya, gara-gara ini telepon ambulan rumah sakit terdekat macet dan sebagainya, sehingga akhirnya dia berpulang, pendeta ini di tengah jalan mau sampai di rumah sakit. Oke. Di hari ibadah penghiburannya, sang istri ini marah, bukan marah pada siapa, marah sama Tuhan. Suamiku ini kan sudah melayani sampai begitu, kok Tuhan izinkan? Itu ya, itu yang saya dengar. Tuhan izinkan dia nggak ada. Kenapa kok ambulannya telat? Kenapa? Dia tanya sudah, cuma tanya, dan dia marah sama Tuhan. Karena saking marahnya, dia bilang, pokoknya dia marah sama Tuhan. Tapi yang menarik bahwa dia di dalam marahnya itu sama Tuhan, jangan Tuhan kenapa kenapa ini semua. Akhirnya kalau saya tidak salah ingat, bayi yang ada kandungannya itu keguguran karena stres, nangis, marah. Tapi dengan marah-marahnya itu dia tetap berkata, ya aku tahu Tuhan itu hidup, tapi aku nggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, beberapa bulan atau setahun yang lalu, saya ketemu kan di rumah makan. Dia katakan, Pak Meneh, dia bisa diwisuda sekarang. Kaget saya. Saudara, jadi selama itu anaknya itu ditinggal bapaknya, tapi entah kenapa dia pemeliharaan Tuhan, anaknya dia wisuda. Saya akhirnya tanya ini kepada beberapa rekan yang ikut pada waktu kisah itu. Rekan tanya, iya, cara Tuhan memelihara dia itu ajaib. Meskipun tragedi itu harus terjadi, tapi cara Tuhan memelihara dia itu ajaib. Meskipun dia tidak cerita kepada saya ya, tapi saya coba korek, namanya kepo kan. Jadi selama sampai anaknya itu waktu itu masih kecil, sudah tidak ada itu, ya, sampai 15 tahun lebih, sampai akhirnya dia lulus wisuda. Itu day by day. Lalu ketika saya tanya pada rekan saya, dia pernah ngomong enggak? Dia tahu enggak kenapa Tuhan panggil suaminya? Ya, enggak. Sampai waktu wisuda, teman saya yang juga tahu kisah itu mengatakan, karena sesama perempuan, dia katakan, ya aku enggak pernah tahu kenapa Tuhan panggil suamiku pulang di hari itu. Dia enggak pernah tahu jawaban. Tapi yang dia tahu, Tuhan pelihara dia. Bagi dia cukup. Menarik. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dengan perjalanan menghadapi tragedi itu, ada sebuah sukacita, ada pemeliharaan Tuhan, dan menjadi kesaksian yang banyak orang. Khususnya ketika dia mengalami down ya. Siapa bilang dia tidak mengalami down? Dia harus berpindah di kota lain, tapi selama di kota lain itu, dia terus melayani orang, melayani Tuhan di dalam kapabilitasnya dan kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya apa? Bahwa dia terus menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu baik. Meskipun dia tidak mengerti kenapa dia memanggil pulang suaminya, tapi berkat pemeliharaan Tuhan, ada sebuah sukacita yang terus dia alami. Dan dia boleh mempraktekkan apa itu ayat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu saudara sekalian, poin yang pertama ini juga boleh menjadi kekuatan buat kita. Sukacita bukan karena, bukan pilihan, bukan tawaran. Sukacita itu menjadi respon kita dari relasi yang dimulai Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu menjadi sebuah perintah, bukan hanya sekedar di awang-awang, bukan hanya sekedar teori, tapi itu betul-betul kita harus alami, kita harus hidupi di tengah situasi dan kondisi apapun. Dan hal yang kedua, bahwa bicara sukacita bukan bicara tidak ada masalah. Karena kalau itu betul, maka ayat yang ke-6 tentu tidak ada. Kenapa ayat yang ke-6 itu ada? Karena sering kali, Pak ngomong sih gampang, gitu kan.
Ngomong mah gampang Pak. Saya pun juga kadang-kadang juga berpikir dalam hati, ngomong gampang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan karena kita baik-baik. Tapi hari esok gimana Pak? Ya. Tahun depan katanya ada wacana redenominasi uang. Gitu ya. Selama ini kita merasa 100.000 gede ya. Tapi tahun depan kalau jadi 100.000 jadi 100. Gitu ya. Misal kita makan bakso 15.000, berarti tahun depan kita makan bakso 15 rupiah. Yang jualan mau enggak terima 15 rupiah? Oh, ini bakso sama kok cuma 15 rupiah. Dinaikkan kan saudara? 30 juga mikir bakso kok 30, dapat pentol 3, berarti tahun depan nanti kemungkinan secara psikologis itu yang saya baca analisa itu akan mengalami inflasi yang ngeri. Kenapa? Karena sudah ada contohnya di beberapa negara. Kalau saudara baca, ya kan, bahwa ketika redenominasi dilakukan, nilai mata uang itu semakin tidak laku. Kenapa? Inflasi. Karena apa? Psikologis manusia. Kita khawatir. Saya khawatir. Beberapa mengatakan, ya sudah, taruh di emas, taruh di kripto, taruh di dolar. Mau sih, tapi apa yang ditaruh? Gitu kan? Masa sertifikat tengger? Gitu kan? Tapi yang menarik adalah ini ayat yang ke-6. Itu yang kedua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu ada. Tuhan izinkan itu. Tapi sukacita itu bicara adalah bahwa di dalam kekhawatiran yang kita ada. Ingat, sukacitalah dalam Tuhan artinya apa? Naikkanlah itu dalam doa. Dengan ucapan syukur. Yang kedua, bersukacita dalam Tuhan artinya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan kasih sebuah sukacita dalam kehidupan kita, bukan bicara selalu tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itulah kekeliruan, karena kekristenan itu bukan bicara candu atau obat bius atau opium, tapi bicara relasi dan pergumulan. Dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita khawatir. Dan itu ngomong, datang, tidak pakai permisi dulu. Betul tidak? Saudara kalau pagi ketika bangun, yang namanya khawatir, pakai bilang-bilang tidak, WA dulu, ntar besok aku akan datang. Ya, lu siap ya, bangun kamu pasti akan khawatir ini dan itu, khawatir belanja ini dan itu. Tidak pakai ngomong kan, ketika kita bangun pun, khawatir itu selalu ada. Maka itulah, di dalam iman kita, kekristenan itu, kapan kita berdoa? 24 kali 7. Itu bicara jam doa kita, waktu kita berdoa 24 kali 7. Maka itu dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, termasuk juga keinginan kita agar khawatir kita itu hilang. Dan nyatakan itu dalam doa dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena bersyukurlah kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat daripada kita punya otak. Makanya jangan sok ngeminteri. Tuhan, ini loh susah Tuhan, ini ekonomi pelan, Tuhan tolong aku ya Tuhan dengan ini dan itu. Saudara, kalau kita jadi Korintus di pertama, pernah mikir enggak kalau dengan kutu itu mereka bisa beribadah kepada Tuhan? Pikiran kita apa? Beribadah kepada Tuhan itu tempatnya bersih. Makanya kalau ke gereja kotor, ngomel kita kan? Gereja gak tahu diresihi, ini maksudnya siapa gitu kan? Ke gereja kalau kita panas, AC enggak jalan, ngomel kita. Karena konsep kita, wah kalau beribadah itu suasana harus nyaman. Tapi tahukah kita, kalau semakin nyaman kita beribadah, kalau pengkhotbahnya itu ndak berak-berok, tidur kita. Bayangin saudara, kalau saudara beribadah, kursinya tuh empuk kayak di bioskop, gitu ya, yang kalau duduk agak gini toh, anginnya adem. Kalau pendetanya tua khotbah di sana tidur. Kok tahu Pak? Nggak usah ngomong Bapak. Saya nggak ngerasani Bapak Ibu, saya ngerasani diri saya sendiri. Pernah saudara, ya ke suatu kota, gitu ya, ikut kebaktian sama teman-teman, gitu kan, tugas sekolah. Kursinya keren itu, ibadahnya keren, dibuka itu kayak biskop pokoknya duduk gini. Yang khotbah di depan, lin atau sudah tua kali ya, tidur sana. Kenapa? Nyaman. Nah seringkali justru kenyamanan itu kita berpikir, wah kalau dengan nyaman kita enak. Enggak.
tidak pernah terpikirkan. Corrie ten Boom dan Betsy juga tidak pernah terpikir bahwa cara Tuhan memelihara mereka bisa beribadah dan punya relasi dengan Tuhan justru dengan utuh. Dan juga dalam kehidupanku dan kehidupanmu, di dalam setiap kekhawatiran kita, terkadang dan bahkan sering justru apa yang membuat kita khawatir itu yang kadang-kadang Tuhan pakai cara Dia memelihara kita. Saudara, saya punya teman ya. Kemarin di bulan yang lalu harusnya saya dengan teman saya itu berangkat bersama-sama di dalam studi. Ya. Di H-1 kecelakaan. Ya. Kita semua kaget, kita semua tidak pernah berpikir kecelakaan itu menyelamatkan dia. Ceritanya singkatnya begini. Karena dia kecelakaan, tidak jadi berangkat, saudara. Kita semua pertama bilang eman ya. Gitu kan, karena dia harusnya bisa berangkat mendapat kesempatan sebuah studi di luar gitu ya. Wah, eman H-1 dia kecelakaan. Karena kecelakaan dia harus CT scan gitu kan. Meskipun dia pakai helm, tapi prosedur membuat dia harus CT scan. Dia pikir, oh enggak apa-apa kok gitu kan, cuma bengkak mukanya, enggak apa-apa ya. Malam itu dia enggak mau CT scan. Besok bengkaknya tambah gede. Bengkaknya tambah gede, dia akhirnya ke dokter. Perhatikan ya kisahnya. Karena mukanya tuh bengkaknya kayak ditutup tawon, saudara. Karena mungkin kan ngantem trotoar, meskipun dia pakai helm, mungkin pendarahan darah bengkak tambah gede. Ke dokter, dokternya tambah bingung. Lu ini kok gecar ya? Gitu kan? Ya udah mau enggak mau harus di CT scan kepalanya. Hari ketiga bengkaknya agak kempes, dia agak ngomong, sudah enggak apa-apa gitu kan. Malamnya tiba-tiba dia pusing. Dia pusing, dia pikir, wah ini kok kayaknya bener ini, otakku bermasalah. Besoknya CT scan. Dan ketika di CT scan, tahu di otak belakangnya ada beberapa mengalami penyumbatan. Penyumbatan itu karena kolesterol dan darah tingginya. Dan hampir pecah kepalanya. Bukan karena tabrakan, tapi karena penyumbatan otaknya mulai besar, katanya otaknya membengkak. Penyumbatan. Di situ dia bersyukur. Karena apa? Kalau seandainya Tuhan tidak izinkan dia kecelakaan, dia berangkat sama kita. Dan bisa jadi di negeri orang pecah otaknya, stroke. Itu tambah ngeri. Justru karena kecelakaan, karena di tengah-tengah tragedi itu, dia dalam tanda kutip dipaksa untuk CT scan. Di CT scan itulah dia didapatin pembengkakan di otak, hampir pecah, tapi belum. Dan bahkan bengkak matanya, pusing, itu semua adalah cara Tuhan menuntun dia, memelihara dia untuk tidak mengalami stroke. Setelah selesai semuanya itu, saya bilang, saya kalau ngomong gini kan itu teman baik ya. Ngomong gini kok doakan ya kurang aja, tapi Pak betul enggak bahwa itu berkat? Dia bilang iya. You berkat bahwa tidak mengalami stroke, kecelakaan. Pernahkah kita juga justru apa yang kita khawatirkan kita alami, tapi justru itu cara Tuhan untuk memelihara kita. Maka itulah poin yang kedua, ayat yang ke-6 ini bicara apa? Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala permohonan, termasuk kekhawatiran kita. Dan percayalah, jangan kita ngatur Tuhan. Izinkan Tuhan menolong kita dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Sebagaimana seperti Corrie ten Boom juga tidak pernah berpikir bahwa Tuhan memelihara dia supaya dia tetap terus bisa beribadah, justru dengan kutu yang mengerikan. Ada caranya di balik musibah atau hal yang tidak mengenakan yang sedang kita alami, ternyata itu cara Tuhan untuk apa? Untuk memelihara kita. Maka itulah sebuah sukacitalah dalam Tuhan. Nah, perhatikanlah ayat selanjutnya. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak hal yang melampaui segala akal, bukan tidak masuk akal. Ya, selalu dalam bahasa Inggrisnya itu ada beda beyond our mind sama out of our mind.
Kalau tidak masuk akal itu bojai. Tapi ata ini adalah beyond our mind, melampaui. Artinya apa? Otak kita mau seberapa hebat kita paham. Otak saya, dan saya yakin Bapak Ibu juga sama, otak saya itu sebenarnya tidak lebih besar daripada 2 genggaman ini kita, kepala tangan kita. Itu katanya itulah besar otak kita. Oke? Segini nih, kita mau memahami seluruh isi bumi ini bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Betul nggak? Apalagi mau memahami cara Tuhan. Itulah kenapa Roma 11 diakhiri, Paulus mengatakan apa? Tak dapat terselami jalan Tuhan. Maka dalam sejarah Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran, akan memelihara kekhawatiran, ketakutan, pikiran kita. Maka itulah dalam hal itu, kalau kita khawatir janganlah cari. Saudara, termasuk juga saya, seringkali kita khawatir kan besok itu mau makan apa dan sebagainya. Maka yang kita cari siapa? Tuhan. Kita berdoa, bukan cari pinjaman. Ya, kita cari Tuhan, belajar. Meskipun banyak hal, termasuk juga saya, banyak hal kita problem, dan Tuhan akan tolong kita yang dimana melampaui yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, maka itulah Rasul Paulus mengatakan jadi akhirnya apa yang coba kita pikirkan di dalam respon sukacita kita. Marilah kita belajar memikirkan semua yang baik yang dikatakan dan apa yang telah kita dapat. Bagaimana jemaat di Filipi katakan, yang sudah kamu lihat, yang sudah kamu terima, yang sudah kamu lihat, lakukan itu dan percaya bahwa Allah akan menyertai. Saudara, ayat yang ke-8 dan ke-9 itu sebetulnya menjadi penggemaan dari ucapan Tuhan Yesus di bukit. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu pakai, apa kamu minum. Kenapa? Karena tidak akan menambah sehasta pun juga. Kita pikir gitu. Saudara, kalau pikir kapan Pertalite itu betul, BUMN itu betul gitu ya. Seringkali kan kita kan, saya ya, dosa Bapak Ibu, saya gregetan. Negara ini kapan benernya? Ya. Bensin dicampur air gitu kan. Air dicampur bensin. Ya toh, ada aja negara kita itu ya toh. Tapi kekhawatiran saya bisa merubah enggak sehasta? Tiba-tiba ketika saya khawatir besok tiba-tiba juk bensin kita wapi. Buktinya ya ndak, tambah kacau. Ya kan? Kekhawatiran saya bisa ndak nambah, oh kapan Indonesia gini-gini, jujuk-jujuk besok langsung $1 15 US dollar. Kapan kayak begitu? Itu kan ndak bisa. Dengan kata lain, apa yang Tuhan Yesus katakan itu betul. Kekhawatiran kita tidak akan bisa menambah satu pun juga. Tapi inilah gemanya. Oleh karena itu, belajarlah menyerahkan apapun di dalam doa, dan belajarlah untuk kita itu mengisi otak kita, melakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu lakukanlah yang baik, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Maka pikirkanlah semuanya itu. Karena itu yang menjadi panggilan kita di dalam respon anugerah dan di dalam sukacita yang ada dalam Tuhan. Itu bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Maka itulah dikatakan di akhir, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan. Kadang-kadang Pak, caranya kita tahu Tuhan itu menyertai gimana ya? Itu kan? Kalau kita bisa paham, mohon maaf, berarti kita sama Tuhan sama. Justru karena kita tidak bisa memahami, maka kita bisa percaya. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Suatu kali seorang pendeta, namanya pendeta kan harusnya percaya ya Tuhan Yesus nolong kan. Pulang dari pelayanan dia naik pesawat. Dia hari itu senang mendapat privilege duduk di kursi nomor 1.
gitu kan. Tapi meskipun kursi nomor 1 kalau pesawat goncang ya dia ikut goncang kan. Ketika dia duduk di sebelah itu tiba-tiba ada seorang anak kecil duduk sendirian. Dia pikir ini anak siapa? Tapi udahlah, itu kan karena pendeta itu pulang dia capek dia istirahat. Perjalanan cukup panjang. Ya, di tengah jalan tiba-tiba ada suara yang adalah suara pilot mengatakan kita akan mengalami turbulensi. Itu ya, sabuk pengaman harus dipegang. Dari mulai turbulensi yang sedang-sedang aja sampai yang agak kencang, saudara. Pendeta juga manusia. Ya, pendeta juga manusia. Wah, dia mulai bingung, apalagi pramugari. Saudara kalau naik pesawat tahu ya, kalau pramugari tiba-tiba sudah lari, lalu dia duduk, dia ikat sabuk pengaman, itu berarti apa? Bahaya beneran. Kalau guncang-guncang tapi pramugarinya masih jalan-jalan, masih jualan makanan begitu, nah itu sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau pramugari itu tiba-tiba ada telepon bunyi setelah itu dia lari-lari, semua duduk, nah itu berarti bahaya beneran. Lihat, nah ini sudah seperti itu, sudah. Tiba-tiba goncang gitu, wah, pendeta ini dengan pegangan erat, gitu kan, sudah mulai keringat keluar, dia berdoa, ya Tuhan, tolong aku, begini kan, dia mulai, wah, berdoa, rodok keluar suara kencang. Ketika goncang-goncangan itu, tiba-tiba dia melihat ada anak kecil sebelahnya tetap asik aja mainan robot-robotannya. Nah pendeta ini bingung kan. Nah kamu tidak tahu ini kita sedang goncangan nih. Pilot itu bilang pesawat lagi dalam turbulensi berat. Kamu kok tidak takut? Anak itu tahu enggak, gitu kan. Ini bahaya loh anak. Pak pendeta bilang gitu. Anak itu cuma bilang gini, enggak. Loh kamu kok bisa yakin enggak apa-apa? Kenapa? Enggak, yang ngomong itu di depan papaku. Gitu aja. Lalu anak itu melanjutkan mainan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Bapa kita, Dia yang memegang kehidupan kita. Kalau kita yakin bahwa hidup kita itu ada di tangannya, bukankah kita seringkali menyanyi sebab Dia hidup ada hari esok? Tapi kenapa di dalam goncangan kehidupan seringkali kita, termasuk juga saya, seperti seorang pendeta tadi. Kenapa? Karena pendeta itu tidak kenal dengan yang nyetir pesawat. Tapi kenapa anak kecil tadi ini meskipun goncangan dia tetap asik aja dia tenang, karena dia tahu siapa yang nyetir di pesawat itu. Papanya. Meskipun dia saat itu duduk di kursi penumpang tidak lagi sama papanya, tapi dia tahu bahwa papanya itu bisa membawa pesawat itu sampai ke tujuan. Meskipun dengan goncangan. Meskipun anak kecil tadi ini tidak lagi bersama-sama dengan papanya, duduk di sampingnya dan lihat, tapi dia percaya. Kenapa? Relasi. Dia tahu papanya. Kehidupan perjalanan kita, saudara, mirip seperti kita sedang naik pesawat di tengah-tengah turbulensi yang begitu berat. Tahukah kita yang memiliki kehidupan ini siapa? Bapa kita di surga, yang akan menuntun membawa kita sampai titik akhir. Karena itu ketika kita menyanyi sebab Dia hidup ada hari esok, itu bukan nyanyian kosong, bukan? Meskipun dengan air mata yang sedang keluar, dengan goncangan kehidupan yang begitu berat, tetap terus nyatakan sebab Dia hidup ada hari esok. Di tengah sakitmu yang menggerogoti, di tengah-tengah tulang yang mungkin sakit semua, di tengah-tengah kanker yang sedang menggerogoti tubuhmu, kau menangis. Tapi di tengah-tengah tangisan itu, tetap terus yakin, aku tahu Papaku di surga yang sedang mengendarai pesawat kehidupanku akan sampai di tujuan. Tadi tengah-tengah air mata itu, nyanyikanlah terus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia hari esok. Hidup jadi saya dan saudara tahu akhir hidup kita pasti kita akan sampai, karena kita punya hari esok. Di
di tengah-tengah kekhawatiran, itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, biarlah petang hari ini kami boleh dikuatkan bahwa bersukacita dalam Tuhan itu bukan bicara mendapatkan yang kami sukai, tapi bicara kami telah mendapatkan apa yang kami perlukan, dan itu telah dianugerahkan, diberikan melalui karya Yesus di atas Kalvari. Maka di dalam hidup ini, di tengah-tengah goncangan apapun yang ada, ajar kami tetap terus tenang, karena kami tahu bahwa yang memimpin hidup pesawat kehidupan kami adalah Engkau yang Tuhan, dan kami yakin bahwa kami akan sampai di tempat tujuan akhir kami karena Kristus yang sudah mati bagi kami. Tolong kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sore ini kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan melalui sabda Tuhan hari ini. Atas nama majelis dan jemaat GIA Surabaya, kami menyampaikan terima kasih kepada hambanya Pendeta Menahem Laswadi Suteja yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sore ini. Imanku